Seorang suami sederhana ditinggalkan istrinya karena dianggap miskin dan tidak punya masa depan. Sang istri memilih pria kaya yang ternyata hanyalah penipu penuh kebohongan. Namun saat semua rahasia terbongkar, ia baru mengetahui bahwa suami yang dulu ia hina ternyata adalah CEO besar yang sedang menyamar untuk membongkar kasus korupsi di perusahaannya. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya, agar channel ini makin berkembang. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan selalu bahagia. Amin. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Simak selengkapnya kisah berikut ini. Hujan gerimis turun membasahi jalanan kota sejak sore hari. Langit terlihat kelabu, seolah ikut merasakan beban yang selama ini dipikul oleh Antonio. Pria berusia 35 tahun itu baru saja pulang dari pekerjaannya. Ia mengendarai sepeda motor tua yang mesinnya sesekali mengeluarkan suara kasar. Di tangannya terdapat kantong plastik berisi beberapa kebutuhan rumah tangga sederhana. Ada beras, telur, minyak goreng, dan sedikit buah kesukaan istrinya, Bertiana. Antonio tersenyum kecil saat melihat buah itu. Mudah-mudahan Bertiana senang, gumamnya pelan. Meski hidup pas-pasan, Antonio selalu berusaha membahagiakan istrinya. Ia tidak pernah lupa membawa sesuatu ketika pulang. Kadang hanya makanan ringan, kadang bunga liar yang dipetik di pinggir jalan, kadang sekadar coklat murah yang dibelinya dari warung. Baginya, cinta tidak selalu tentang kemewahan. Namun tidak semua orang memandang cinta dengan cara yang sama. Ketika Antonio tiba di rumah kontrakan kecil mereka, suasana terasa berbeda. Lampu ruang tamu menyala terang. Dari luar, ia mendengar suara musik dan tawa seseorang. Antonio membuka pintu perlahan. Di dalam rumah, Bertiana sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Wanita muda itu mengenakan gaun yang cukup mahal dibandingkan kondisi keuangan mereka. Rambutnya tertata rapi, wajahnya dipoles kosmetik yang membuatnya tampak semakin cantik. Namun tidak ada senyum yang menyambut kepulangan suaminya. "Assalamualaikum," ucap Antonio. Bertiana bahkan tidak mengangkat kepala. "Waalaikumsalam." Jawabannya dingin. Antonio meletakkan kantong belanja di meja. "Aku belikan buah yang kamu suka." Bertiana melirik sebentar. "Hanya itu?" Antonio terdiam. "Maksudmu?" "Ya hanya itu." "Buah?" Antonio menghela napas pelan. "Bertiana, bulan ini pengeluaran kita memang cukup banyak." "Alasan lagi?" "Aku tidak sedang mencari alasan." "Lalu apa?" Setiap bulan jawabannya sama. Antonio duduk perlahan. Wanita muda itu bangkit dari sofa dengan wajah kesal. "Aku capek, Antonio." Antonio menatap istrinya. "Aku benar-benar capek hidup seperti ini." Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk dada. Antonio sebenarnya sudah sering mendengar keluhan serupa. Namun entah mengapa malam itu terasa jauh lebih menyakitkan. "Aku sudah berusaha." "Buktinya mana?" "Aku bekerja setiap hari." "Dan hasilnya?" Antonio tidak menjawab. Karena ia tahu, bagi Bertiana, jawaban apapun tidak akan pernah cukup. Sejak beberapa bulan terakhir, perubahan sikap Bertiana semakin jelas terlihat. Ia mulai membandingkan Antonio dengan suami teman-temannya. Ia mulai mengeluhkan rumah kontrakan mereka. Ia mulai malu ketika harus datang ke acara keluarga menggunakan motor tua. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai memandang Antonio dengan rasa kecewa. Malam itu, Bertiana kembali berbicara. "Kemarin Dina liburan ke Bali." Antonio diam. "Suaminya baru membelikan mobil." Antonio diam lagi. "Sedangkan aku?" "Bertiana, aku cuma ingin hidup layak." "Kita hidup layak." "Tidak." Suara Bertiana meninggi. "Ini bukan hidup layak. Ini bertahan hidup." Ruangan menjadi sunyi. Antonio memejamkan mata sesaat. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin ia katakan. Ada banyak rahasia yang selama ini ia simpan. Ada banyak alasan mengapa ia harus hidup sederhana. Namun ia tidak bisa menjelaskan apapun. Belum saatnya. Belum aman. Karena misi yang sedang ia jalankan jauh lebih besar daripada sekadar menjaga harga dirinya sendiri. "Aku janji semuanya akan membaik." Bertiana tertawa kecil.
Tawa yang pahit. Janji lagi. Aku serius. Bertahun-tahun aku mendengar janji. Antonio tidak menjawab. Ia hanya memandang istrinya yang perlahan berjalan menuju kamar. Sebelum masuk, Bertiana berhenti. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Lalu pintu kamar tertutup. Antonio duduk sendiri di ruang tamu. Sunyi. Sepi. Dan menyakitkan. Namun ia tetap memilih diam. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Bertiana semakin sering keluar rumah. Awalnya Antonio mengira istrinya hanya berkumpul bersama teman-temannya. Namun lama-kelamaan, frekuensinya menjadi tidak wajar. Ia sering pulang larut malam. Sering tersenyum sendiri ketika membaca pesan. Sering berdandan berlebihan. Dan sering mengabaikan Antonio. Sampai suatu sore. Takdir memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Antonio sedang berjalan keluar dari sebuah kafe setelah bertemu seseorang yang menjadi bagian dari penyelidikannya. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depan sana. Ia melihat Bertiana. Bersama seorang pria. Pria itu mengenakan jas mahal. Jam tangan mewah. Sepatu mengkilap. Dan sebuah mobil Rubicon hitam terparkir di dekat mereka. Antonio memperhatikan dari kejauhan. Pria itu tersenyum. Bertiana tertawa. Mereka tampak sangat akrab. Terlalu akrab. Dada Antonio terasa sesak. Namun ia tetap tidak mendekat. Ia hanya mengamati. Dan saat itulah ia melihat sesuatu. Pria tersebut. Wajahnya tidak asing. Antonio pernah melihat foto pria itu dalam salah satu berkas penyelidikan yang sedang ia tangani. Namanya Pelita Jaya. Seorang pengusaha muda yang selama ini dikenal kaya raya. Namun berdasarkan data yang sedang dikumpulkan Antonio, Pelita Jaya diduga memiliki hubungan dengan aliran dana ilegal yang mengarah pada kasus korupsi besar di perusahaan milik Antonio. Mata Antonio menyipit. Untuk pertama kalinya, ia mulai memahami mengapa Bertiana berubah begitu drastis. Dan untuk pertama kalinya pula, ia menyadari bahwa masalah rumah tangganya ternyata mulai terhubung dengan penyelidikan terbesar dalam hidupnya. Antonio berdiri diam. Memandang istrinya yang tertawa bahagia bersama pria lain. Tanpa Bertiana sadari. Suami yang sedang ia rendahkan itu bukan pria miskin biasa. Ia juga tidak tahu bahwa pria kaya yang sedang menggandeng tangannya mungkin adalah orang yang selama ini sedang diburu oleh Antonio. Hujan kembali turun. Perlahan. Membasahi jalanan kota. Antonio menatap langit yang gelap. Lalu berbalik pergi. Sementara di belakangnya, Bertiana masih tertawa bersama Pelita Jaya, tanpa menyadari bahwa hidup mereka akan segera berubah selamanya. Hujan kembali turun perlahan. Butiran air membasahi kaca helm Antonio ketika ia meninggalkan area kafe tempat ia melihat Bertiana bersama Pelita Jaya. Meski wajahnya tampak tenang, sesungguhnya ada badai besar yang sedang berputar di dalam dadanya. Tidak ada suami yang mampu tetap baik-baik saja ketika melihat wanita yang dicintainya tertawa bahagia di samping pria lain. Apalagi ketika wanita itu adalah orang yang selama ini menjadi alasan dirinya bertahan menghadapi segala kesulitan. Antonio memarkir motornya di sebuah area yang sepi. Ia mematikan mesin. Lalu duduk diam. Hanya suara hujan yang terdengar. Sesaat kemudian ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari seseorang bernama Farhan. Orang kepercayaannya. Orang yang selama ini membantunya menjalankan penyelidikan secara rahasia. Pak Antonio, data terbaru sudah masuk. Antonio langsung membuka pesan tersebut. Beberapa file rahasia muncul di layar. Ia membaca satu demi satu. Semakin lama wajahnya semakin serius. Karena nama yang sedang menjadi fokus penyelidikan memang kembali muncul. Pelita Jaya. Pria yang baru saja dilihatnya bersama Bertiana. Antonio menutup mata sesaat. Kenapa harus dia? Gumamnya pelan. Namun hidup memang sering mempertemukan berbagai persoalan dalam satu waktu. Rumah tangganya sedang berada di ambang kehancuran. Dan kini orang yang diduga menjadi penyebabnya ternyata memiliki hubungan dengan kasus korupsi terbesar di perusahaannya. Antonio menarik napas panjang. Lalu menghidupkan kembali motornya.
Malam itu ia pulang dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada biasanya. Ketika tiba di rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Namun Bertiana belum pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Antonio duduk sendiri. 10 menit. 20 menit. 30 menit. Hingga akhirnya suara mobil berhenti di depan rumah. Antonio berjalan menuju jendela. Dari balik tirai ia melihat sebuah mobil mewah berhenti. Pelita Jaya turun terlebih dahulu. Kemudian membukakan pintu untuk Bertiana. Wanita muda itu tersenyum manis. Senyum yang sudah lama tidak pernah diberikan kepada Antonio. Mereka berbincang sebentar. Tertawa. Lalu Pelita Jaya mencium punggung tangan Bertiana. Antonio merasakan sesuatu menghantam dadanya. Namun ia tetap diam. Tak lama kemudian Bertiana masuk ke rumah. Begitu melihat Antonio duduk di ruang tamu, wajahnya berubah datar. Seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu baru pulang?" tanya Antonio. "Iya." "Dari mana?" "Bertemu teman." Antonio menatap istrinya. "Teman?" "Iya." "Pelita Jaya?" Bertiana langsung membeku. Untuk sesaat. Kemudian ia tersenyum sinis. "Jadi sekarang kamu memata-mataiku?" "Aku hanya bertanya." "Lalu?" "Kalian terlihat sangat dekat." Bertiana tertawa kecil. "Kamu cemburu?" Antonio diam. "Aku cuma ingin tahu." "Untuk apa?" "Aku suamimu." Kalimat itu membuat Bertiana tersenyum pahit. "Suami?" "Iya." "Antonio, terkadang aku bahkan lupa kalau aku masih punya suami." Ucapan itu terasa seperti tamparan. Namun Antonio tidak membalas. Ia hanya memandang wanita yang pernah menjadi pusat dunianya. "Pelita Jaya memperlakukan aku jauh lebih baik." "Bertiana?" "Dia menghargai aku." "Aku juga menghargaimu." "Tidak." Suara Bertiana meninggi. "Kamu hanya membuatku hidup susah." Ruangan kembali sunyi. Antonio menunduk. Sementara Bertiana melanjutkan. "Kamu tahu apa bedanya kamu dengan dia?" Antonio tidak menjawab. "Dia punya masa depan." Kalimat itu membuat hati Antonio terasa hancur. Karena sebenarnya, jika Bertiana mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, ia mungkin tidak akan pernah mengucapkan kata-kata itu. Namun Antonio tidak bisa menjelaskan apapun. Belum saatnya. Hari demi hari berlalu. Hubungan mereka semakin renggang. Antonio lebih banyak diam. Sedangkan Bertiana semakin sering bersama Pelita Jaya. Wanita muda itu mulai menikmati kehidupan baru. Restoran mewah. Hotel berbintang. Perhiasan mahal. Tas bermerek. Foto-foto indah. Dan berbagai kemewahan yang selama ini hanya bisa ia lihat dari media sosial. Semua diberikan oleh Pelita Jaya. Setidaknya itulah yang ia kira. Suatu sore, Pelita Jaya mengajak Bertiana makan malam di sebuah restoran eksklusif. Lampu-lampu kristal menggantung indah. Musik piano mengalun pelan. Pelayan berpakaian rapi lalu lalang. Bertiana tersenyum bahagia. Inilah hidup yang selalu ia impikan. "Bagaimana?" tanya Pelita Jaya. "Luar biasa." Pelita Jaya tersenyum. "Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Bertiana ikut tersenyum. Dalam hatinya ia membandingkan semuanya dengan Antonio. Perbandingan yang selalu membuat Antonio kalah. Tanpa ia sadari, Pelita Jaya sedang memainkan permainan yang sangat berbahaya. Sementara itu, di tempat lain, Antonio sedang berada di sebuah ruangan rahasia milik perusahaan. Ruangan yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpercaya. Di sana sudah menunggu Farhan dan beberapa anggota tim investigasi. Tumpukan dokumen memenuhi meja. Layar monitor menampilkan berbagai transaksi mencurigakan. Antonio berdiri di depan mereka. Wajahnya berbeda. Tidak ada lagi ekspresi pria sederhana yang selalu tertunduk. Yang terlihat sekarang adalah sosok pemimpin. Tegas. Tenang. Berwibawa.
Bagaimana perkembangan kasus? Tanya Antonio. Farhan membuka beberapa berkas. Kami menemukan aliran dana baru. Kemana? Salah satu perusahaan cangkang. Pemiliknya? Farhan menarik napas. Masih terkait dengan Pelita Jaya. Ruangan langsung hening. Antonio memandang layar. Jumlahnya? Hampir 200 miliar. Antonio mengepalkan tangan. 200 miliar bukan angka kecil. Itu adalah uang perusahaan. Uang ribuan karyawan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun usaha dan kesejahteraan banyak keluarga. Namun telah dicuri. Teruskan penyelidikan. Baik, Pak. Kita hampir menemukan semuanya. Farhan mengangguk. Namun kemudian ia berkata pelan. Pak Antonio. Ada apa? Kami juga menemukan sesuatu yang lain. Apa? Farhan terlihat ragu. Ini menyangkut Ibu Bertiana. Antonio terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Farhan membuka sebuah folder. Kemudian menyerahkan beberapa foto. Foto-foto itu memperlihatkan Bertiana bersama Pelita Jaya. Di berbagai tempat. Di berbagai kesempatan. Antonio memandang semuanya. Lama. Sangat lama. Lalu meletakkan foto itu kembali. Tidak ada amarah. Tidak ada teriakan. Hanya rasa sakit yang begitu dalam. Pak! Ucap Farhan pelan. Antonio mengangkat tangan. Memberi isyarat agar Farhan tidak melanjutkan. Karena ia sudah memahami semuanya. Lebih dari cukup. Malam itu Antonio pulang lebih larut dari biasanya. Saat masuk ke rumah, ia mendapati Bertiana sedang tersenyum membaca pesan di ponselnya. Antonio tahu. Pesan itu pasti dari Pelita Jaya. Namun ia memilih masuk ke kamar. Ketika melewati ruang tamu, ia mendengar suara Bertiana berbicara melalui telepon. Aku bahagia kalau sama kamu. Antonio berhenti. Sesaat. Lalu melanjutkan langkahnya. Namun kalimat berikutnya membuatnya terpaku. Antonio tidak akan pernah bisa memberiku hidup seperti yang kamu berikan. Dada Antonio terasa sesak. Untuk pertama kalinya. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena kehilangan harta. Bukan karena kehilangan jabatan. Melainkan karena kehilangan kepercayaan dari wanita yang paling dicintainya. Malam itu, Antonio duduk sendirian di dalam kamar. Memandangi cincin pernikahan yang masih melingkar di jarinya. Kemudian ia berbisik pelan. Ya Allah, jika ini memang jalan yang harus kulalui, kuatkan aku. Di luar kamar, Bertiana masih tertawa bahagia bersama pria yang ia anggap kaya raya. Tanpa mengetahui bahwa kehidupan mewah itu hanya topeng. Dan tanpa mengetahui bahwa dalam waktu dekat, topeng Pelita Jaya akan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Sementara rahasia terbesar Antonio juga semakin mendekati hari untuk terungkap. Dan ketika hari itu tiba, tidak ada seorang pun yang akan siap menerima kenyataan yang sebenarnya. Termasuk Bertiana. Termasuk Pelita Jaya. Dan bahkan sebagian besar petinggi perusahaan tempat Antonio selama ini bekerja. Pagi itu matahari bersinar cerah. Namun tidak demikian dengan hati Bertiana. Sudah beberapa minggu terakhir ia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hubungannya dengan Pelita Jaya. Pria yang dulu selalu terlihat percaya diri kini sering terlihat gelisah. Teleponnya hampir tidak pernah berhenti berdering. Ia sering menjauh ketika menerima panggilan. Kadang berbicara dengan suara pelan. Kadang marah. Kadang panik. Awalnya Bertiana tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun semakin hari, kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul. Suatu siang, Pelita Jaya menjemput Bertiana menggunakan mobil berbeda. Bukan Rubicon hitam yang selama ini selalu ia banggakan. Melainkan sebuah sedan biasa. Bertiana sempat heran. Mobilmu mana? Pelita Jaya tersenyum. Lagi di servis. Oh. Bertiana mengangguk. Namun hatinya mulai curiga. Karena beberapa hari sebelumnya mobil itu juga tidak terlihat. Dan alasannya sama. Di servis.
Kecurigaan itu semakin besar ketika mereka tiba di sebuah restoran. Biasanya Pelita Jaya selalu memesan makanan mahal tanpa melihat harga. Namun kali ini berbeda. Ia terlihat berkali-kali melihat menu. Bahkan tampak ragu sebelum memesan. Bertiana mulai memperhatikan. Dan semakin diperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Sampai akhirnya, sebuah kejadian membuat seluruh keyakinannya mulai runtuh. Ketika mereka keluar dari restoran, dua pria berbadan besar tiba-tiba menghampiri Pelita Jaya. Wajah Pelita Jaya langsung pucat. "Pak Pelita, kita bicara nanti. Sudah 3 bulan. Kita selesaikan baik-baik. Bos kami sudah tidak sabar." Bertiana yang berdiri di samping langsung membeku. Pelita Jaya terlihat panik. Ia segera menarik Bertiana menjauh. Masuk ke mobil. Lalu pergi dengan kecepatan tinggi. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Sampai akhirnya Bertiana tidak tahan lagi. "Siapa mereka?" "Tidak penting." "Kenapa mereka mencarimu?" "Aku bilang tidak penting. Bilang yang sebenarnya." Pelita Jaya menginjak rem mendadak. Mobil berhenti di pinggir jalan. Untuk pertama kalinya, pria itu memperlihatkan wajah yang selama ini tidak pernah dilihat Bertiana. Wajah penuh tekanan. Wajah penuh ketakutan. "Jangan ikut campur." Bertiana terdiam. Pelita Jaya kembali menjalankan mobil. Namun sejak hari itu, benih keraguan mulai tumbuh. Sementara itu, di tempat lain, Antonio sedang memimpin rapat rahasia bersama tim investigasi. Ruangan itu dipenuhi dokumen, data transaksi, rekaman CCTV, bukti transfer, dan berbagai laporan keuangan. Farhan berdiri di depan layar besar, menampilkan bagian aliran dana yang sangat rumit. "Pak Antonio." Farhan menunjuk layar. "Kami berhasil menemukan jalur utamanya." Antonio memperhatikan dengan seksama. "Jelaskan." Farhan mengangguk. Selama 2 tahun terakhir ada penggelapan dana besar-besaran. Jumlahnya hampir 500 miliar. Ruangan langsung hening. Meski semua orang sudah mengetahui kasus tersebut sangat besar, tetap saja angka itu membuat mereka terkejut. Farhan melanjutkan. "Uang dialihkan melalui beberapa perusahaan cangkang. Lalu, kemudian masuk ke rekening pihak ketiga." "Siapa?" Farhan menarik napas panjang. Nama itu akhirnya muncul. Pelita Jaya. Ruangan kembali sunyi. Antonio memandang layar tanpa berkedip. Semua potongan puzzle mulai tersusun. Dan yang lebih mengejutkan, Pelita Jaya ternyata bukan dalang utamanya. Ia hanyalah perantara. Masih ada orang yang jauh lebih besar. Seseorang yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan. Seseorang yang selama ini dipercaya banyak orang. Farhan kembali berbicara. "Kami juga menemukan siapa otak di balik semuanya." Antonio mengangkat kepala. "Siapa?" Farhan menampilkan foto di layar. Saat gambar itu muncul, seluruh ruangan terdiam. Termasuk Antonio. Karena orang yang muncul di layar adalah seseorang yang sangat dikenal. Seseorang yang selama ini selalu berada dekat dengannya. Seseorang yang bahkan pernah ia anggap sebagai mentor. Direktur Keuangan Perusahaan. Rudi Prasetyo. Antonio berdiri perlahan. Wajahnya tetap tenang. Namun di dalam hatinya terjadi pergolakan besar. Selama bertahun-tahun, ia mempercayai pria itu. Memberinya kewenangan. Menganggapnya sebagai orang yang setia. Ternyata justru dialah pengkhianat terbesar. "Apakah buktinya cukup kuat?" tanya Antonio. Farhan mengangguk. "Sangat kuat." 100%? 100%. Antonio menghela napas panjang. Lalu memandang seluruh tim. Waktunya hampir tiba. Semua orang memahami maksudnya. Hari pengungkapan besar semakin dekat. Hari ketika seluruh jaringan korupsi akan dihancurkan sekaligus. Di sisi lain, kehidupan Bertiana mulai berubah menjadi mimpi buruk.
Suatu sore, ia mendatangi rumah mewah yang selama ini ditempati Pelita Jaya. Namun suasana rumah itu berbeda. Beberapa orang sedang mengangkut perabotan. Bertiana kebingungan. Sedang apa? Salah satu pekerja menjawab. Rumah ini mau dikosongkan. Dikosongkan? Iya. Kenapa? Masa sewanya habis. Kalimat itu membuat Bertiana membeku. Maksudnya? Rumah ini rumah sewa. Dunia Bertiana seperti berhenti berputar. Rumah sewa? Bagaimana mungkin? Bukankah Pelita Jaya selalu mengatakan bahwa rumah ini miliknya? Bertiana langsung mencari Pelita Jaya. Namun pria itu tidak bisa dihubungi. Telepon. Tidak aktif. Pesan. Tidak dibalas. Sejak hari itu, Pelita Jaya mulai menghilang. Malam harinya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, Bertiana pulang ke rumah lebih awal. Antonio sedang duduk membaca buku ketika ia masuk. Antonio memperhatikan wajah istrinya. Pucat. Kacau. Dan terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan dunia. Kamu kenapa? Tanya Antonio pelan. Bertiana tidak menjawab. Ia langsung masuk kamar. Namun entah mengapa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berhenti di depan pintu. Lalu menoleh ke arah Antonio. Pria itu masih sama. Masih sederhana. Masih tenang. Masih tidak pernah marah. Padahal selama ini ia telah menyakitinya berkali-kali. Entah mengapa. Hatinya mulai terasa tidak nyaman. Rasa bersalah yang selama ini berhasil ia abaikan perlahan muncul. Namun ego masih terlalu besar. Ia tetap masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, kejutan terbesar akhirnya datang. Saat itu Bertiana sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Tiba-tiba ia melihat kerumunan orang. Beberapa layar televisi besar menampilkan berita ekonomi nasional. Awalnya ia tidak tertarik. Namun sebuah nama membuat langkahnya terhenti. Kasus dugaan korupsi senilai ratusan miliar rupiah di perusahaan Pelita Group memasuki babak baru. Pelita Group. Bertiana mengenali nama itu. Karena itulah perusahaan tempat Antonio bekerja. Reporter melanjutkan. Menurut sumber internal, CEO perusahaan selama ini menjalankan penyelidikan rahasia selama hampir 2 tahun. Bertiana tidak terlalu memperhatikan. Namun kemudian, sebuah foto muncul di layar. Dan dunia seolah berhenti. Mata Bertiana membelalak. Napasnya tertahan. Tubuhnya gemetar. Karena foto yang muncul di layar televisi itu adalah Antonio. Pria yang selama ini ia hina. Pria yang selama ini ia anggap miskin. Pria yang selama ini ia rendahkan. Reporter melanjutkan. CEO Pelita Group, Antonio Wijaya, dikabarkan akan segera mengumumkan hasil investigasi besar yang selama ini dilakukan secara rahasia. Bertiana hampir kehilangan keseimbangan. Orang-orang di sekitarnya masih sibuk menonton berita. Namun bagi Bertiana, suara mereka perlahan menghilang. Yang tersisa hanya satu pertanyaan besar. Antonio, CEO? Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Pasti ada kesalahan. Namun layar televisi terus menampilkan wajah Antonio. Dengan jas mahal. Dengan pengawalan. Dengan status sebagai pemilik salah satu perusahaan terbesar di negeri itu. Air mata mulai memenuhi mata Bertiana. Seluruh penghinaan yang pernah ia lontarkan. Seluruh kata-kata yang pernah ia ucapkan. Seluruh perbandingan yang pernah ia lakukan. Semuanya berputar kembali di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari satu kenyataan yang mengerikan. Pria yang ia tinggalkan demi kekayaan, ternyata jauh lebih kaya daripada siapapun yang pernah ia kenal. Tetapi yang membuatnya semakin hancur bukanlah soal harta. Melainkan karena Antonio tetap memilih mencintainya saat ia tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Sementara dirinya justru memilih meninggalkan Antonio ketika mengira suaminya tidak memiliki apa-apa. Malam itu, Bertiana pulang dengan tubuh gemetar. Dan ketika membuka pintu rumah,
Ia melihat Antonio sedang duduk tenang di ruang tamu. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun kini, Bertiana memandang pria itu dengan cara yang berbeda. Sangat berbeda. Karena ia baru saja mengetahui bahwa suaminya menyimpan rahasia terbesar yang tidak pernah ia bayangkan. Dan yang belum diketahui Bertiana. Keesokan harinya akan menjadi hari pengungkapan terbesar. Hari ketika Antonio akan membuka seluruh bukti korupsi di hadapan publik. Hari ketika Pelita Jaya dan para pengkhianat lainnya akan jatuh. Dan hari ketika nasib rumah tangga mereka akan ditentukan untuk selamanya. Kalimat itu seolah menggantung di udara sepanjang malam. Bertiana tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang dengan mata sembab, sementara Antonio tetap berada di ruang tamu, membaca beberapa berkas dengan wajah tenang. Namun ketenangan itu justru membuat hati Bertiana semakin gelisah. Dulu, ia menganggap sikap diam Antonio sebagai kelemahan. Dulu, ia menganggap ketenangan Antonio sebagai tanda bahwa pria itu tidak punya keberanian. Dulu, ia menganggap kesederhanaan Antonio sebagai bukti kegagalan. Namun malam itu, semuanya berubah. Setelah melihat berita di televisi, setelah melihat wajah Antonio disebut sebagai CEO Pelita Group, Bertiana merasa dunia yang selama ini ia bangun dari kesombongan runtuh seketika. Pria yang ia hina miskin. Pria yang ia tinggalkan demi lelaki lain. Pria yang ia bandingkan dengan Pelita Jaya. Ternyata adalah pemilik dari perusahaan besar yang selama ini hanya mampu ia kagumi dari kejauhan. Bertiana menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa kamu tidak pernah bilang, Antonio?" bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Karena pertanyaan itu hanya ia ucapkan kepada dinding kamar yang sunyi. Namun jauh di lubuk hatinya, Bertiana tahu jawabannya. Bukan karena Antonio tidak mampu menjelaskan. Bukan karena Antonio ingin mempermainkannya. Tetapi karena Antonio sedang menjalankan sesuatu yang besar. Sesuatu yang jauh lebih penting daripada pamer harta kepada istri yang mulai kehilangan kesetiaan. Bertiana berdiri perlahan. Ia membuka pintu kamar. Di ruang tamu, Antonio masih duduk. Lampu kuning redup menyinari wajahnya yang terlihat lelah. Ada tumpukan dokumen di meja, sebuah laptop terbuka, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Bertiana melangkah pelan. "Antonio," panggilnya. Antonio mengangkat kepala. Tatapannya tenang. Tidak marah. Tidak terkejut. Seolah ia sudah tahu bahwa malam itu Bertiana akan datang dengan hati yang hancur. "Ada apa?" tanya Antonio. Bertiana menelan ludah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa gugup berbicara kepada suaminya sendiri. "Aku melihat berita." Antonio diam. "Mereka bilang kamu CEO Pelita Group." Antonio menutup berkas di depannya. "Iya." Satu kata itu membuat dada Bertiana terasa sesak. Bukan karena ia belum tahu. Tetapi karena ia mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Antonio. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" Antonio menatapnya dalam. "Kalau aku bilang sejak awal, apa yang berubah?" Bertiana terdiam. Pertanyaan itu sederhana. Namun menusuk sangat dalam. Jika Antonio mengatakan sejak awal bahwa ia kaya, apakah Bertiana akan tetap mencintainya? Atau ia hanya akan mencintai hartanya? Jika Antonio mengatakan sejak awal bahwa ia CEO, apakah Bertiana akan tetap menghormatinya? Atau ia hanya akan menghormati jabatannya? Bertiana tidak mampu menjawab. Antonio melanjutkan dengan suara pelan. "Aku ingin tahu siapa yang benar-benar setia saat aku tidak terlihat memiliki apa-apa." Air mata Bertiana kembali jatuh. "Jadi selama ini kamu mengujiku?" Antonio menggeleng. "Aku tidak pernah berniat mengujimu. Hidup yang mengujimu." Bertiana menunduk. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada amarah. Karena Antonio tidak menyerangnya. Tidak memaki. Tidak membalas semua hinaan yang pernah ia terima. Ia hanya mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu membuat Bertiana kehilangan keberanian untuk membela diri. "Aku salah," ucap Bertiana lirih. Antonio diam. "Aku benar-benar salah." Antonio menatap cincin yang masih melingkar di jarinya. Lama. Sangat lama. Lalu ia berkata pelan. "Besok akan menjadi hari yang berat." Bertiana mengangkat wajah. "Apa yang akan terjadi?"
Aku akan membuka semuanya. Pelita Jaya? Iya. Dia benar-benar terlibat? Antonio mengangguk. Lebih dalam dari yang kamu kira. Tubuh Bertiana terasa lemas. Selama ini ia berpikir Pelita Jaya hanyalah pria kaya yang mungkin sedikit berlebihan dalam memamerkan hidup. Namun ternyata, pria itu bukan hanya pembohong. Ia adalah bagian dari kejahatan besar. Antonio, ucap Bertiana dengan suara bergetar. Apa aku juga akan terseret? Antonio menatapnya. Bertiana memucat. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya percaya padanya. Antonio berdiri perlahan. Kalau kamu memang tidak terlibat, kamu tidak perlu takut. Tapi aku sudah meninggalkanmu. Itu masalah kita. Antonio mengambil map hitam di meja. Besok adalah masalah hukum. Bertiana menangis semakin deras. Apakah setelah besok, semuanya masih bisa diperbaiki? Antonio terdiam. Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Dulu, Bertiana sering mengabaikan Antonio. Kini, justru ia yang menunggu satu kata dari pria itu. Namun Antonio tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju pintu. Tidurlah. Besok kamu akan melihat banyak hal yang selama ini kamu tidak ketahui. Antonio. Langkah Antonio berhenti. Apakah kamu masih mencintaiku? Ruangan menjadi sunyi. Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dasar hati. Antonio tidak langsung menjawab. Ia menatap pintu. Lalu berkata pelan. Cinta bukan masalah yang hilang dalam satu malam, Bertiana. Mata Bertiana sedikit berbinar. Namun kalimat Antonio berikutnya membuat hatinya kembali runtuh. Tapi kepercayaan bisa hancur hanya karena satu pilihan. Setelah mengatakan itu, Antonio keluar dari rumah. Bertiana berdiri mematung. Ia baru sadar. Kadang cinta masih ada. Namun tidak lagi cukup untuk menyelamatkan semuanya. Pagi datang dengan cahaya yang begitu terang. Namun bagi Bertiana, cahaya itu terasa menyilaukan. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh berbeda dari penampilannya ketika bersama Pelita Jaya. Tidak ada perhiasan berlebihan. Tidak ada riasan tebal. Tidak ada kesombongan yang dulu selalu ia bawa seperti mahkota. Hari itu ia datang ke gedung utama Pelita Group. Gedung tinggi itu berdiri megah di tengah kota. Kaca-kacanya memantulkan sinar matahari. Di depan gedung, banyak wartawan berkumpul. Mobil-mobil pejabat, kendaraan kepolisian, dan para petugas keamanan berjaga di setiap sudut. Bertiana turun dari taksi dengan langkah ragu. Dulu, ia pernah bermimpi masuk ke gedung seperti ini sebagai istri pria kaya. Namun kini ia datang sebagai wanita muda yang penuh rasa bersalah, mencari jawaban dari suami yang pernah ia rendahkan. Di pintu masuk, seorang petugas menghentikannya. Maaf, Ibu. Ada keperluan? Saya ingin bertemu Antonio. Petugas itu memperhatikan Bertiana. Pak Antonio sedang mempersiapkan konferensi. Saya istrinya. Petugas itu terdiam sesaat. Kemudian ia menghubungi seseorang melalui alat komunikasi. Beberapa detik kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang menghampiri. Farhan. Orang kepercayaan Antonio. Bertiana pernah melihatnya sekilas, tetapi dulu tidak pernah peduli. Farhan menatap Bertiana dengan sopan, namun dingin. Ibu Bertiana? Bertiana mengangguk. Pak Antonio sudah menduga ibu akan datang. Bertiana terkejut. Dia tahu? Farhan tidak menjawab langsung. Silakan ikut saya. Bertiana mengikuti Farhan melewati lobi besar yang dipenuhi orang-orang penting. Beberapa karyawan menoleh ke arahnya. Ada yang berbisik. Ada yang memandang dengan rasa penasaran. Bertiana menunduk. Dulu ia bangga ketika diperhatikan orang. Kini ia ingin menghilang. Setiap langkah terasa berat. Setiap tatapan terasa seperti menghakimi. Farhan membawanya ke sebuah ruangan khusus di lantai atas. Dari kaca besar ruangan itu, Bertiana bisa melihat aula konferensi di bawah. Kursi-kursi sudah tersusun rapi. Kamera televisi berdiri di berbagai sudut. Wartawan memenuhi area depan. Di panggung utama terdapat meja panjang. Dan di tengahnya ada kursi kosong.
Kursi untuk Antonio. Pak Antonio meminta ibu menunggu di sini, kata Farhan. Bertiana menatapnya. Apakah saya bisa bertemu dengannya sebelum acara dimulai? Farhan terdiam sejenak. Beliau sedang bersiap. Sebentar saja. Farhan menatap wajah Bertiana yang penuh penyesalan. Mungkin ia melihat bahwa wanita muda itu bukan lagi sosok angkuh yang dulu menyakiti Antonio. Namun tugasnya tetap tugas. Saya akan tanyakan. Farhan keluar. Bertiana berdiri sendirian. Ia memandang aula dari balik kaca. Dan tiba-tiba ia melihat seseorang memasuki ruangan. Pelita Jaya. Pria itu datang dengan wajah pucat, tetapi tetap berusaha terlihat tenang. Ia mengenakan jas mahal, namun kali ini kemewahan itu tidak lagi terlihat mempesona. Matanya gelisah. Langkahnya tidak mantap. Beberapa orang di sekelilingnya pun tampak menjauh. Bertiana menggenggam ujung bajunya. Inikah pria yang dulu ia pilih? Inikah pria yang ia banggakan di depan Antonio? Pria yang ternyata berdiri di atas utang, kebohongan, dan kejahatan. Pelita Jaya terlihat berbicara dengan seseorang melalui telepon. Ia tampak marah, tetapi suaranya tidak terdengar dari ruang kaca. Beberapa menit kemudian, Farhan kembali. Pak Antonio bersedia bertemu sebentar. Jantung Bertiana berdegup kencang. Ia mengikuti Farhan ke lorong lain. Di ujung lorong, sebuah pintu terbuka. Antonio berdiri di dalam ruangan itu. Untuk pertama kalinya, Bertiana melihat suaminya dalam wujud yang benar-benar berbeda. Antonio mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya. Rambutnya tertata rapi. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menunjukkan kewibawaan seorang pemimpin. Tidak ada lagi pria sederhana yang dulu pulang membawa kantong plastik berisi buah. Tidak ada lagi pria yang dianggap tak punya masa depan. Yang berdiri di hadapannya adalah Antonio Wijaya, CEO Pelita Group. Namun yang membuat Bertiana paling terluka adalah kenyataan bahwa pria itu sebenarnya tetap orang yang sama. Tatapannya tetap lembut. Sikapnya tetap tenang. Hanya Bertiana yang selama ini terlalu buta untuk melihat nilainya. Antonio, ucapnya pelan. Antonio menatapnya. Kamu datang. Aku harus datang. Untuk apa? Bertiana menahan air mata. Untuk melihat kebenaran. Antonio mengangguk kecil. Bagus. Aku juga ingin meminta maaf. Antonio menatap jam tangannya. Kita bisa bicara setelah acara selesai. Antonio, aku takut setelah acara ini semuanya berubah. Antonio menatapnya dalam. Semuanya sudah berubah, Bertiana. Bertiana terdiam. Antonio melangkah mendekat. Aku pernah berharap kamu bertahan. Air mata Bertiana jatuh. Aku pernah berharap kamu percaya padaku, bahkan saat aku tidak terlihat seperti siapa-siapa. Maafkan aku. Aku pernah berharap kamu tidak menilai hidup kita dari apa yang bisa kulihatkan kepadamu. Bertiana menutup mulutnya, menahan tangis. Tapi kamu memilih pergi. Aku bodoh. Bukan bodoh. Antonio menggeleng pelan. Kamu memilih apa yang kamu anggap lebih berharga. Bertiana menangis. Dan sekarang aku sadar, aku salah memilih. Antonio memandangnya lama. Di matanya ada luka. Luka yang sudah terlalu lama disembunyikan. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, pintu terbuka. Farhan masuk. Pak, acara segera dimulai. Antonio mengangguk. Ia lalu menatap Bertiana. Duduklah di ruang yang sudah disiapkan. Antonio, kamu perlu mendengar semuanya sampai selesai. Setelah itu Antonio berjalan keluar. Bertiana hanya bisa menatap punggungnya. Punggung yang dulu sering ia abaikan ketika Antonio pergi bekerja. Punggung yang dulu ia biarkan menanggung beban sendiri. Kini punggung itu terlihat begitu tegap. Namun ia tahu, di balik ketegapan itu ada luka yang ia buat sendiri. Aula konferensi penuh. Suara kamera terdengar bersahutan ketika Antonio memasuki ruangan. Semua orang berdiri. Beberapa pejabat perusahaan saling menatap. Ada yang gelisah. Ada yang pura-pura tenang. Ada yang berkeringat meski ruangan begitu dingin. Pelita Jaya duduk di barisan depan. Wajahnya tegang.
Ketika Antonio naik ke panggung, mata Pelita Jaya membelalak. Ia seperti melihat hantu. Karena selama ini ia tidak pernah menyangka bahwa suami bertiana yang sederhana, pria yang pernah ia remehkan, adalah orang yang sedang memburu dirinya. Antonio duduk di kursi tengah. Farhan duduk di sampingnya. Beberapa penasihat hukum perusahaan ikut hadir. Setelah suasana tenang, Antonio mulai berbicara. Selamat pagi. Suaranya terdengar jelas. Tenang. Tegas. Terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir hari ini. Konferensi ini kami adakan untuk menyampaikan hasil investigasi internal yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Para wartawan mulai menulis. Kamera menyala. Antonio melanjutkan. Pelita Group menemukan adanya dugaan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar. Investigasi dilakukan secara rahasia karena kami menduga keterlibatan pihak internal dan eksternal. Bertiana menyaksikan dari ruang kaca. Tangannya gemetar. Antonio menekan remote kecil. Layar besar di belakangnya menyala. Muncul bagan aliran dana. Nama perusahaan cangkang. Nomor rekening. Tanggal transaksi. Jumlah uang. Semua tersusun rapi. Total kerugian sementara yang berhasil kami lacak mencapai hampir 500 miliar rupiah. Ruangan bergemuruh. Para wartawan langsung bereaksi. Beberapa orang terlihat saling berbisik. Antonio mengangkat tangan sedikit. Suasana kembali tenang. Dana tersebut dialihkan melalui beberapa perusahaan cangkang, kemudian diteruskan kepada pihak ketiga. Layar berubah. Nama Pelita Jaya muncul. Bertiana menutup mulutnya. Pelita Jaya langsung berdiri. Itu fitnah. Semua orang menoleh. Antonio tetap tenang. Duduk, saudara Pelita. Saya tidak terlibat. Antonio menatapnya. Kamu akan diberi kesempatan menjelaskan kepada penyidik. Pelita Jaya marah. Kamu pikir kamu siapa? Ruangan hening. Antonio menatapnya tanpa berkedip. Orang yang selama ini kamu remehkan. Kalimat itu membuat Pelita Jaya terdiam. Beberapa orang mulai berbisik. Antonio melanjutkan. Dan orang yang memegang seluruh bukti. Layar kembali berubah. Muncul rekaman CCTV. Pelita Jaya terlihat memasuki sebuah kantor bersama seorang pria lain. Kemudian muncul bukti transfer. Lalu percakapan pesan. Lalu rekaman suara. Pelita Jaya semakin pucat. Ia mundur selangkah. Namun kejutan belum selesai. Antonio menekan remote sekali lagi. Kali ini muncul wajah Rudi Prasetyo, Direktur Keuangan perusahaan. Ruangan langsung heboh. Rudi yang duduk di barisan petinggi langsung berdiri. Pak Antonio, ini pasti kesalahpahaman. Antonio menatapnya. Kesalahpahaman tidak berlangsung selama 2 tahun, Pak Rudi. Rudi tersenyum kaku. Kita bisa bicarakan ini secara internal. Tidak. Suara Antonio tegas. Sudah terlalu banyak keluarga yang dirugikan. Rudi mulai panik. Pak Antonio, saya sudah bekerja untuk perusahaan ini sejak lama. Dan selama itu pula Anda mencuri dari perusahaan ini. Ruangan kembali bergemuruh. Antonio membuka satu dokumen. Bukti transfer, rekaman pertemuan, laporan audit, dan kesaksian beberapa pihak sudah kami serahkan kepada aparat. Pintu aula terbuka. Beberapa petugas masuk. Suasana berubah tegang. Pelita Jaya mencoba pergi. Namun 2 petugas menghentikannya. Lepaskan saya. Ia berontak. Saya tidak bersalah. Antonio memandangnya. Dulu kamu mudah sekali menunjuk orang lain sebagai manusia rendah, sekarang berdirilah menghadapi pilihanmu sendiri. Pelita Jaya menatap Antonio dengan marah. Kamu menjebak saya. Antonio menggeleng. Aku hanya membiarkan kamu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Pelita Jaya tidak bisa berkata lagi. Ketika petugas membawanya keluar, matanya menangkap sosok Bertiana di ruang kaca. Bertiana berdiri mematung. Pelita Jaya menatapnya dengan wajah putus asa. Bertiana, tolong aku. Namun Bertiana tidak bergerak. Untuk pertama kalinya,
Ia tidak lagi melihat Pelita Jaya sebagai pria hebat. Ia hanya melihat seorang pembohong yang sedang ketakutan. Rudi Prasetyo juga diamankan. Beberapa petinggi lain ikut dibawa. Aula konferensi penuh suara. Namun Antonio tetap duduk dengan wajah tenang. Setelah keadaan sedikit terkendali, Antonio kembali berbicara. Saya ingin menyampaikan satu hal kepada seluruh karyawan Pelita Group. Ruangan perlahan tenang. Perusahaan ini bukan hanya milik pemegang saham. Perusahaan ini berdiri karena kerja keras ribuan orang, dari petugas kebersihan, staf administrasi, teknisi, sopir, manajer, sampai pimpinan. Ketika ada orang yang mencuri dari perusahaan, mereka bukan hanya mencuri angka di laporan keuangan. Mereka mencuri hak banyak keluarga. Bertiana menangis mendengar itu. Karena ia baru memahami. Antonio tidak menyamar untuk bermain-main. Ia menyamar untuk melindungi banyak orang. Aku memilih turun langsung sebagai pegawai biasa karena aku ingin melihat keadaan sebenarnya. Aku ingin tahu siapa yang jujur saat tidak diawasi, dan siapa yang rakus saat merasa aman. Antonio berhenti sejenak. Mulai hari ini, Pelita Group akan memperbaiki sistem pengawasan, menindak seluruh pelaku tanpa pandang jabatan, dan memastikan keadilan berjalan sesuai hukum. Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan. Lalu semakin keras. Para karyawan berdiri. Sebagian menangis. Sebagian bertepuk tangan dengan bangga. Antonio menundukkan kepala sedikit. Bertiana menatap suaminya dari balik kaca dengan dada yang hancur. Ia sadar. Hari itu bukan hanya hari kejatuhan Pelita Jaya. Hari itu juga hari ketika semua kebohongannya kepada diri sendiri terbongkar. Ia dulu mengira Antonio tidak punya nilai karena tidak memamerkan harta. Padahal Antonio sedang memikul tanggung jawab yang sangat besar. Ia dulu mengira hidup sederhana adalah kehinaan. Padahal kesederhanaan Antonio adalah cara untuk melihat kebenaran. Ia dulu mengira Pelita Jaya adalah jalan menuju kebahagiaan. Padahal pria itu hanyalah pintu menuju kehancuran. Setelah konferensi selesai, gedung masih ramai. Wartawan mengejar informasi. Karyawan berbicara penuh semangat. Petugas hukum keluar masuk ruangan. Namun Bertiana hanya berdiri di lorong. Menunggu Antonio. Beberapa menit kemudian, Antonio keluar bersama Farhan dan timnya. Ketika melihat Bertiana, Antonio berhenti. Farhan memberi isyarat kepada yang lain untuk berjalan lebih dulu. Lorong itu perlahan sepi. Bertiana menatap Antonio. Tidak ada lagi kata-kata sombong. Tidak ada lagi wajah angkuh. Yang berdiri di hadapan Antonio hanyalah seorang wanita muda yang hancur karena pilihannya sendiri. Sekarang aku sudah melihat semuanya, ucap Bertiana pelan. Antonio diam. Aku melihat siapa Pelita Jaya sebenarnya. Antonio tetap diam. Aku juga melihat siapa kamu sebenarnya. Antonio menatapnya. Aku tetap Antonio. Bertiana menangis. Tidak. Aku yang tidak pernah melihatmu dengan benar. Antonio menghela napas. Bertiana melangkah mendekat. Aku meninggalkanmu karena aku pikir kamu miskin. Kalimat itu keluar dengan sangat berat. Aku menghina kamu karena aku pikir kamu tidak punya masa depan. Ia menangis semakin keras. Aku memilih pria lain karena aku buta. Aku tertipu oleh mobil, jas, restoran mahal, dan janji kosong. Antonio menatapnya dengan luka yang tertahan. Aku tahu. Aku menyesal. Aku tahu. Antonio, aku benar-benar menyesal. Antonio menunduk sejenak. Lalu memandang cincin di jarinya. Bertiana juga melihat cincin itu. Cincin yang masih dipakai Antonio meski ia telah disakiti. Harapan kecil muncul di hatinya. Apakah kita masih bisa memperbaiki semuanya? Antonio tidak segera menjawab. Ia berjalan ke dekat jendela. Dari lantai atas, kota terlihat begitu luas. Orang-orang berjalan dengan urusan masing-masing. Mobil berlalu lalang. Hidup terus bergerak, tidak peduli siapa yang sedang kehilangan sesuatu. Bertiana, ucap Antonio pelan. Wanita muda itu mendekat. Aku pernah mencintaimu dengan sangat tulus. Bertiana mengangguk sambil menangis. Aku tahu. Aku pernah berpikir, apapun yang terjadi, aku akan selalu pulang kepadamu.
Air mata Bertiana jatuh semakin deras. Aku tahu, Antonio. Aku bodoh karena tidak menghargainya. Aku tidak pernah menuntutmu mencintaiku karena harta. Antonio menoleh. Aku hanya berharap kamu tetap menghormatiku sebagai suamimu. Bertiana menutup wajahnya. Aku gagal. Iya. Satu kata itu sangat menyakitkan. Namun Bertiana tahu, ia pantas mendengarnya. Antonio melanjutkan. Kamu bukan pergi setelah tahu aku berkhianat. Kamu bukan pergi karena aku menyakitimu. Kamu pergi karena kamu mengira aku miskin. Bertiana terisak. Maafkan aku. Aku memaafkanmu. Bertiana mengangkat wajah. Matanya penuh harapan. Namun Antonio menatapnya dengan sangat tenang. Tapi memaafkan tidak selalu berarti kembali. Harapan itu hancur seketika. Antonio? Aku tidak membencimu, Bertiana. Kalau begitu beri aku kesempatan. Antonio menggeleng pelan. Kesempatan sudah pernah ada setiap hari. Bertiana terdiam. Setiap kali aku pulang membawa sesuatu untukmu, itu kesempatan. Setiap kali aku diam saat kamu merendahkanku, itu kesempatan. Setiap kali aku masih menyebutmu istriku meski kamu lebih sering bersama pria lain, itu kesempatan. Bertiana menangis tanpa suara. Antonio menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku manusia, Bertiana. Aku bisa sabar, tapi aku juga bisa terluka. Kali ini, suara Antonio bergetar. Dan itu membuat Bertiana semakin hancur. Selama ini Antonio selalu kuat. Namun ketika ia akhirnya memperlihatkan lukanya, Bertiana sadar bahwa diamnya Antonio bukan berarti tidak sakit. Diamnya adalah cara terakhir untuk tetap menjaga kehormatan cinta mereka. Jadi ini akhirnya? Tanya Bertiana lirih. Antonio menatap jauh keluar jendela. Ini akhir dari kebohongan. Bertiana menunggu. Dan mungkin awal dari hidup yang harus kita jalani masing-masing. Tubuh Bertiana terasa lemas. Ia hampir jatuh, tetapi menahan diri. Apakah kamu akan menceraikan aku? Antonio memejamkan mata sebentar. Pertanyaan itu paling ia takutkan. Dan paling Bertiana takutkan. Aku akan memberi kita waktu untuk menenangkan diri. Bertiana menatapnya. Bukan karena aku ragu dengan lukaku. Tapi karena aku tidak ingin mengambil keputusan hanya karena sakit hati. Bertiana menangis. Namun kamu harus tahu, apapun keputusan akhirnya nanti, hubungan kita tidak akan pernah kembali seperti dulu. Aku mengerti. Dan kamu harus belajar hidup tanpa berpura-pura menjadi korban. Kalimat itu membuat Bertiana terdiam. Antonio menatapnya. Kamu terluka karena tertipu Pelita Jaya. Tapi aku terluka karena dikhianati oleh orang yang kupilih sebagai rumah. Bertiana memeluk dirinya sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mulailah dengan memperbaiki dirimu sendiri. Antonio berjalan melewatinya. Bertiana segera berbalik. Antonio. Langkah Antonio berhenti. Terima kasih karena masih mau memaafkanku. Antonio tidak menoleh. Aku memaafkanmu supaya aku tidak hidup dengan kebencian. Ia menarik napas pelan. Bukan supaya kamu bisa menghapus semua yang pernah terjadi. Setelah itu Antonio pergi. Bertiana berdiri sendirian di lorong. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang dulu selalu ia anggap tidak akan pergi. Hari-hari setelah pengungkapan itu berjalan berat. Kasus korupsi Pelita Group menjadi berita besar. Pelita Jaya ditahan. Rudi Prasetyo dan beberapa pejabat lain ikut diproses hukum. Perusahaan mulai berbenah. Antonio bekerja hampir tanpa henti. Namun di balik kesibukannya, ia tetap menyimpan luka yang tidak mudah sembuh. Sementara Bertiana kembali ke rumah kontrakan mereka. Rumah yang dulu ia benci. Rumah yang dulu ia anggap sempit dan memalukan. Kini rumah itu terasa seperti saksi bisu dari kebodohannya sendiri. Ia melihat meja kecil tempat Antonio biasa meletakkan belanjaan. Ia melihat kursi ruang tamu tempat Antonio sering duduk menunggunya pulang. Ia melihat dapur kecil tempat Antonio pernah memasak mie instan untuk mereka saat uang belanja menipis. Semua kenangan yang dulu terlihat biasa kini terasa begitu berharga. Bertiana duduk di lantai. Menangis lama.
Bukan karena kehilangan kemewahan, melainkan karena menyadari bahwa ia pernah memiliki ketulusan, tetapi menukarnya dengan kepalsuan. Beberapa hari kemudian, Bertiana mulai berubah. Ia tidak lagi mengejar kehidupan mewah. Ia menjual beberapa barang mahal pemberian Pelita Jaya dan menyerahkan hasilnya kepada pihak berwajib sebagai bagian dari proses pemeriksaan, karena ia tidak ingin menyimpan apapun yang berasal dari kebohongan. Ia juga mulai bekerja. Bukan pekerjaan besar. Bukan posisi tinggi. Ia bekerja di sebuah toko kecil milik kenalannya. Untuk pertama kalinya, Bertiana belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap pagi ia berangkat dengan pakaian sederhana. Setiap malam ia pulang dalam keadaan lelah. Dan setiap kali rasa lelah itu datang, ia teringat Antonio. Pria yang dulu pulang kerja dalam keadaan letih, tetapi masih berusaha tersenyum untuknya. Suatu malam, setelah bekerja, Bertiana duduk di depan rumah. Ia memandang langit. "Ya Allah," bisiknya. "Aku tidak meminta hidupku dikembalikan seperti dulu. Aku hanya meminta hati yang kuat untuk memperbaiki diriku." Air matanya jatuh perlahan. "Dan kalau suatu hari Antonio benar-benar pergi dari hidupku, izinkan aku menerima itu sebagai akibat dari pilihanku sendiri." Malam itu, Bertiana tidak lagi menyalahkan siapapun. Tidak Pelita Jaya. Tidak keadaan. Tidak Antonio. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri dengan jujur. Dan dari situlah perubahan sebenarnya dimulai. Sebulan berlalu. Antonio tidak tinggal di rumah kontrakan itu lagi. Ia pindah sementara ke apartemen dekat kantor. Bukan karena ingin menunjukkan kekayaan, tetapi karena ia membutuhkan jarak. Bertiana tidak memaksa. Ia tidak meneror Antonio dengan pesan. Tidak datang setiap hari ke kantor. Tidak menangis di depan banyak orang untuk mencari simpati. Ia hanya mengirim satu pesan singkat setiap beberapa hari. Bukan untuk meminta Antonio kembali, tetapi untuk memberitahu bahwa ia sedang belajar berubah. "Antonio, hari ini aku bekerja sampai malam. Aku baru tahu mencari uang itu tidak mudah. Dulu aku terlalu banyak menuntut. Maaf." Antonio membaca pesan itu, namun tidak selalu membalas. Bertiana menerima. Beberapa hari kemudian ia mengirim lagi. "Antonio, aku membereskan rumah. Aku menemukan kantong plastik lama berisi struk belanja buah yang pernah kamu beli untukku. Dulu aku bilang hanya itu yang kamu bisa berikan. Sekarang aku sadar, itu pun kamu beli dengan niat membuatku bahagia. Maaf." Antonio membaca pesan itu lama. Kali ini, ia membalas. "Jaga dirimu." Dua kata itu membuat Bertiana menangis. Sepanjang malam. Bukan karena Antonio menerimanya kembali, tetapi karena ia tahu, di balik luka itu, Antonio masih memiliki hati yang lembut. 3 bulan kemudian, sidang pertama kasus korupsi Pelita Group dimulai. Pelita Jaya hadir dengan wajah jauh berbeda. Tidak ada lagi pria mewah dengan mobil Rubicon. Tidak ada lagi tawa sombong. Tidak ada lagi jari yang menunjuk orang lain. Ia duduk sebagai terdakwa. Bertiana juga hadir sebagai saksi. Saat masuk ruang sidang, ia sempat bertemu Pelita Jaya. Pria itu menatapnya dengan marah. "Kamu penyebab semua ini." Bertiana menatapnya tenang. "Bukan. Kebohonganmu sendiri yang membawa kamu ke sini." Pelita Jaya tertawa sinis. "Kamu juga menikmati semua pemberianku." "Aku salah." Bertiana menarik napas. "Karena itu aku datang untuk mengatakan yang sebenarnya." Pelita Jaya terdiam. Untuk pertama kalinya, Bertiana tidak takut padanya. Ketika memberikan kesaksian, Bertiana menceritakan semua yang ia ketahui. Pertemuan dengan Pelita Jaya. Kebohongan tentang rumah. Mobil yang ternyata bukan miliknya. Hadiah-hadiah yang mencurigakan. Percakapan yang pernah ia dengar. Ia tidak melebih-lebihkan. Tidak mengurangi. Ia hanya mengatakan kebenaran. Antonio hadir di ruang sidang sebagai pihak perusahaan. Dari kejauhan, ia memperhatikan Bertiana. Ia melihat wanita muda itu menangis, tetapi tetap berbicara jujur. Ada sesuatu di hati Antonio yang bergerak pelan. Bukan berarti luka itu hilang. Namun ia melihat perubahan yang nyata. Setelah sidang selesai,
Bertiana keluar dari ruang sidang. Antonio berdiri di halaman pengadilan. Mereka saling menatap. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Lalu Bertiana tersenyum kecil. Bukan senyum yang meminta dikasihani. Bukan senyum yang penuh harapan berlebihan. Hanya senyum seseorang yang sedang belajar menerima akibat. Terima kasih sudah datang, ucap Antonio. Bertiana mengangguk. Aku datang karena memang harus. Kamu berani. Dulu aku pengecut. Antonio diam. Bertiana menatap tanah. Aku banyak belajar dari rasa malu. Antonio memandangnya. Rasa malu bisa menghancurkan, tapi juga bisa memperbaiki, kalau kamu jujur menghadapinya. Bertiana tersenyum tipis. Aku sedang mencoba. Untuk pertama kalinya setelah lama, mereka berbicara tanpa amarah, tanpa tuntutan, tanpa kebohongan. Hanya dua manusia yang pernah saling mencintai, lalu saling melukai, dan kini berdiri di antara sisa-sisa keputusan mereka. Waktu berjalan. Kasus Pelita Group akhirnya dimenangkan secara hukum. Para pelaku dijatuhi hukuman. Pelita Jaya terbukti bukan pengusaha kaya, melainkan orang yang hidup dari tipu daya, utang, dan uang hasil kejahatan. Rumah mewahnya bukan miliknya. Mobilnya bukan miliknya. Bahkan pakaian mahalnya pun sebagian dibeli dari uang yang tidak halal. Semua yang ia banggakan hanyalah topeng. Ketika vonis dibacakan, Pelita Jaya menunduk. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi tawa merendahkan. Antonio menyaksikan dengan wajah tenang. Bukan karena ia puas melihat orang lain jatuh. Tetapi karena keadilan akhirnya berjalan. Di sisi lain, Bertiana menyaksikan dari belakang. Air matanya jatuh. Ia bukan menangisi Pelita Jaya. Ia menangisi dirinya yang pernah begitu mudah tertipu oleh hal-hal palsu. Setelah sidang selesai, Bertiana keluar lebih dulu. Di tangga pengadilan, ia berhenti. Angin sore berembus pelan. Antonio berjalan keluar beberapa menit kemudian. Mereka berdiri berdampingan. Akhirnya selesai, ucap Bertiana. Antonio mengangguk. Untuk kasus ini, iya. Bertiana menoleh. Untuk kita? Antonio diam. Pertanyaan itu kembali hadir. Namun kali ini Bertiana tidak memaksa. Ia sudah berbeda. Ia sudah memahami bahwa jawaban Antonio bukan sesuatu yang bisa dituntut. Antonio menatap langit sore. Aku sudah memikirkan semuanya. Jantung Bertiana berdebar. Namun ia tetap diam. Antonio melanjutkan. Aku sudah memaafkanmu. Bertiana menunduk. Tapi aku tidak bisa kembali sebagai suami yang sama. Air mata Bertiana jatuh, namun ia tetap mencoba tersenyum. Aku mengerti. Antonio menatapnya. Aku tidak ingin kita saling menghukum seumur hidup. Bertiana mengangkat wajah. Apa maksudmu? Kita pernah menjadi rumah bagi satu sama lain. Tapi rumah itu sudah runtuh. Bertiana menangis pelan. Dan kalau dipaksa berdiri lagi dengan pondasi yang sama, suatu hari akan runtuh lebih menyakitkan. Bertiana mengangguk. Meski sakit, ia memahami. Antonio mengeluarkan sebuah amplop. Bertiana menatap amplop itu. Ini bukan hukuman, kata Antonio. Ini jalan agar kita sama-sama berhenti saling melukai. Tangan Bertiana gemetar saat menerima amplop itu. Ia tahu isi amplop tersebut. Surat permohonan perceraian. Namun berbeda dengan yang ia bayangkan, Antonio tidak menyerahkannya dengan kebencian. Tidak dengan dendam. Tidak dengan penghinaan. Ia menyerahkannya dengan luka yang sudah mencoba berdamai. Bertiana memeluk amplop itu. Air matanya turun deras. Dulu aku yang pergi meninggalkanmu. Antonio diam. Sekarang aku yang harus belajar menerima bahwa kamu juga berhak pergi. Antonio menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah ingin hari ini terjadi. Aku tahu. Aku pernah berdoa agar kamu tetap menjadi orang yang pulang bersamaku. Aku juga tahu. Bertiana menatap Antonio. Tapi aku merusaknya. Antonio menggeleng pelan. Kita sama-sama terluka. Tapi pilihanmu yang membuat jalan kita berubah. Bertiana menangis, lalu mengangguk.
Aku tidak akan menghalangi. Antonio terlihat terkejut kecil. Bertiana melanjutkan. Kalau dulu aku mencintaimu dengan cara yang salah, maka sekarang biarkan aku menghormatimu dengan cara yang benar. Antonio menatapnya lama. Mungkin untuk pertama kalinya setelah semua kehancuran itu, ia melihat Bertiana benar-benar tumbuh. Bukan kembali menjadi istrinya, tetapi menjadi manusia yang berani menerima akibat dari kesalahannya. Beberapa bulan setelah itu, perceraian mereka resmi selesai. Tidak ada keributan. Tidak ada perebutan harta. Tidak ada saling menjatuhkan. Bertiana hanya meminta satu hal. Ia ingin meminta maaf kepada Antonio untuk terakhir kalinya di rumah kontrakan lama mereka. Antonio menyetujui. Sore itu, mereka kembali ke rumah kecil yang menjadi saksi awal pernikahan mereka. Rumah itu sudah kosong. Beberapa barang telah dipindahkan. Namun kenangan masih tertinggal di setiap sudut. Bertiana berdiri di ruang tamu. Di tempat yang dulu sering ia gunakan untuk memarahi Antonio. Antonio berdiri tidak jauh darinya. Di sini aku pernah bilang kamu tidak punya masa depan, ucap Bertiana. Antonio diam. Di sini aku pernah menertawakan buah yang kamu beli. Ia tersenyum getir. Padahal sekarang, kalau ada orang membawakanku buah dengan cinta setulus itu, mungkin aku akan menjaganya seperti harta paling berharga. Antonio menunduk. Bertiana berjalan ke meja kecil. Ia meletakkan sebuah kotak sederhana. Apa itu? Tanya Antonio. Cincin pernikahan kita. Antonio menatap kotak itu. Aku tidak membuangnya. Aku juga tidak ingin menyimpannya sebagai tanda bahwa aku masih berhak atasmu. Bertiana menoleh dengan mata basah. Aku hanya ingin mengembalikannya dengan hormat. Antonio mengambil kotak itu perlahan. Hening menyelimuti mereka. Bertiana lalu berkata, "Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan sabar." Antonio menatapnya. "Terima kasih karena akhirnya berani berubah." Bertiana tersenyum dengan air mata. "Apakah suatu hari kamu akan bahagia lagi?" Antonio memandang keluar jendela. "Aku berharap begitu." "Kamu pantas bahagia." "Kamu juga." Bertiana terkejut. Antonio melanjutkan. "Tapi bukan dengan cara lama." Bertiana mengangguk. "Aku tahu." Untuk beberapa saat, mereka hanya saling memandang. Tidak ada pelukan panjang. Tidak ada adegan dramatis berlebihan. Karena beberapa perpisahan tidak perlu dibuat bising. Cukup diterima dengan hati yang akhirnya jujur. Sebelum pergi, Bertiana berhenti di depan pintu. "Antonio." "Iya?" "Kalau suatu hari ada wanita muda yang mencintaimu dengan tulus, jangan takut membuka hati." Antonio menatapnya. Bertiana tersenyum pahit. "Jangan biarkan kesalahanku membuatmu berhenti percaya bahwa cinta yang baik masih ada." Antonio terdiam. Lalu mengangguk pelan. "Kamu juga. Jangan biarkan kesalahanmu membuatmu merasa tidak pantas menjadi lebih baik." Bertiana menangis, lalu tersenyum. "Selamat tinggal, Antonio." "Selamat tinggal, Bertiana." Bertiana melangkah pergi. Kali ini, ia tidak pergi dengan kesombongan. Ia pergi dengan penyesalan. Namun juga dengan keberanian untuk memperbaiki diri. Antonio berdiri di ambang pintu. Melihat wanita yang dulu ia cintai berjalan menjauh. Dadanya sakit. Namun kali ini sakit itu tidak lagi dipenuhi amarah. Hanya kesedihan yang tenang. Dan keikhlasan yang perlahan tumbuh. Setahun kemudian, Pelita Group menjadi jauh lebih kuat. Setelah kasus korupsi terbongkar, Antonio membangun sistem perusahaan yang lebih bersih. Banyak karyawan kecil mendapat kenaikan kesejahteraan. Program bantuan keluarga karyawan diluncurkan. Dana pendidikan anak-anak pekerja disiapkan. Antonio tidak ingin perusahaannya hanya besar di mata dunia. Ia ingin perusahaan itu berguna bagi orang-orang yang membangunnya. Suatu pagi, Antonio menghadiri acara peresmian program beasiswa Pelita Group. Di tengah acara, seorang reporter bertanya, "Pak Antonio, banyak orang kagum karena Bapak tetap rendah hati meski memiliki jabatan besar. Apa yang membuat Bapak seperti itu?" Antonio tersenyum tipis. Lama ia terdiam.
Lalu menjawab, "Karena saya pernah belajar, penampilan bisa menipu. Orang yang terlihat miskin belum tentu tidak punya apa-apa. Orang yang terlihat kaya belum tentu memiliki kehormatan. Dan orang yang paling kita cintai pun bisa pergi kalau hatinya hanya melihat apa yang tampak di luar." Reporter terdiam. Antonio melanjutkan, "Karena itu saya memilih membangun hidup bukan dari pujian orang, tapi dari nilai yang tidak mudah hilang. Kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk tetap baik meski pernah disakiti." Tepuk tangan terdengar. Antonio menunduk kecil. Di kejauhan, tanpa diketahui banyak orang, Bertiana berdiri di antara kerumunan umum. Ia tidak datang untuk mengganggu. Ia hanya ingin melihat dari jauh. Melihat pria yang dulu pernah menjadi suaminya kini berdiri begitu kuat. Bertiana tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Di tangannya ada brosur kecil tentang yayasan sosial tempat ia kini bekerja. Setelah bercerai, Bertiana memilih hidup sederhana. Ia bekerja membantu wanita-wanita yang pernah mengalami keterpurukan hidup. Ia sering bercerita, bukan tentang Antonio sebagai pria kaya, tetapi tentang dirinya sendiri yang pernah buta karena harta. Ia tidak menyebut nama. Ia tidak mencari simpati. Ia hanya ingin kesalahannya menjadi pelajaran bagi orang lain. Ketika acara selesai, Antonio berjalan keluar. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Tidak ada kata. Tidak ada panggilan. Tidak ada usaha untuk kembali. Namun ada senyum kecil. Senyum dua manusia yang pernah saling melukai, tetapi akhirnya sama-sama belajar melepaskan. Antonio mengangguk pelan dari kejauhan. Bertiana membalas dengan anggukan. Lalu ia pergi. Kali ini benar-benar pergi. Bukan sebagai wanita muda yang mengejar kemewahan, melainkan sebagai seseorang yang sudah menerima bahwa tidak semua yang hilang harus dimiliki kembali. Kadang sesuatu hilang agar manusia belajar menghargai. Kadang seseorang pergi agar manusia belajar mencintai dengan benar. Dan kadang penyesalan datang bukan untuk mengembalikan masa lalu, tetapi untuk menyelamatkan masa depan dari kesalahan yang sama. Antonio menatap langit siang yang cerah. Ia menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Untuk luka yang mengajarkanku kuat. Untuk kehilangan yang mengajarkanku ikhlas. Dan untuk kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya sendiri." Angin berembus pelan, membawa pergi sisa-sisa masa lalu. Antonio melangkah menuju mobilnya. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan dendam. Tetapi dengan hati yang sudah lebih ringan. Sebab pada akhirnya, ia tidak perlu membuktikan dirinya kepada orang yang merendahkannya. Ia hanya perlu tetap berdiri. Tetap jujur. Tetap kuat. Dan membiarkan waktu memperlihatkan siapa yang benar-benar berharga. Berikut closing cerita yang bisa dipakai di akhir video. Demikianlah kisah Antonio dan Bertiana. Dari cerita ini kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan, harta, atau keadaan hidupnya saat ini. Orang yang terlihat sederhana belum tentu tidak memiliki apa-apa, dan orang yang terlihat kaya belum tentu memiliki ketulusan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kesetiaan, kejujuran, dan rasa syukur jauh lebih berharga daripada kemewahan yang hanya tampak dari luar. Disclaimer. Kisah ini hanyalah cerita fiktif yang dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan mengambil hikmah kehidupan. Nama tokoh, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa ambil sisi baik dari kisah ini. Semoga kita semua selalu diberi hati yang sabar, dijauhkan dari sifat sombong, dan dimudahkan dalam setiap urusan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.